Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ingin mempresentasikan tentang Sistem Informasi Akuntansi siklus pendapatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Viva Pinangsi Isnandi. Nama saya Amara Destriana Gita Putri. Nama saya Ranzaki. Saya Supi Septianti. Untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Pertama, ada pengertian dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan dari siklus pendapatan. Yang pertama, ada mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. 2. Memeriksa kelayakan kredit pelanggan. 3. Mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Kelima, mencatat dan mengklarifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Yang keenam, posting penjualan dan penerimaan kas pada buku membantu piutang yang sesuai. Yang ketujuh, mengamankan produk sampai barang terkirim. Yang kedelapan, mengamankan kas sampai didepositokan. Konsep siklus pendapatan. 1. Sales order processing. Sales order processing adalah kegiatan menerima dan memproses order dari customer, mengisi pesanan dan mengirim produk ke customer. Customer membayar pada waktu tertentu dan dengan benar memasukkan transaksi. Bagian penjualan mencatat detail pemasaran di order forum. Transaksi akan disetujui bagian kredit, setelah itu akan diantar oleh bagian gudang. Barang siap pengiriman serta bon akan disiapkan oleh bagian pengirim dan diterima oleh customer. 2. Sales return procedure. Sales return procedure merupakan bagian siklus pendapatan yang memperkirakan beberapa persen penjualan dikembalikan oleh customer dengan alasan seperti mengirim produk yang salah, produk cacat pada saat pengiriman terjadi, kerusakan produk tidak sampai tepat waktu sehingga customer menolak barang tersebut. 3. Cash receipt procedure. Cash receipt procedure menjelaskan transaksi kredit yang muncul di penegakan di akun receivable. Pembayaran akan dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan peraturan yang ada. Prosedur cash receipt akan dilakukan pada kejadian berikutnya. Hal ini termasuk menerima dan mengamankan cash, mendepositkan kas di bank, menyamakan pembayaran dengan customer, dan menyesuaikan dengan akun yang sesuai, dan mencatat akun dan merekonsiliasi detail keuangan dari transaksi. Prosedur dan flowchart sistem pendapatan. Berikut merupakan prosedur pendapatan dari penjualan tunai. 1. Pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. 2. Kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan. Kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas LPK dan dikirimkan ke bagian keuangan. Ketiga, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke pimpinan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Prosedur dan flowchart sistem pendapatan. Berikut merupakan prosedur pendapatan dari piutang usaha. 1. Kasir mengirimkan faktur ke bagian piutang. Bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya. Kedua, apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umur piutang atau SUP. Ketiga, berdasarkan SUP tersebut, bagian piutang membuat surat tagihan piutang atau STP dan STP dikirimkan ke pelanggan. Keempat, pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pembayaran dikirimkan ke bagian piutang. Kelima, bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat faktur lunas rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke pelanggan. Lembar 2 disimpan sebagai arsip. Keenam, bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang rangkap 2 lembar
1 dikirimkan ke bagian keuangan, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.